Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Nur Fabian, siswa kelas 10 dari SMA Negeri 3 Banjar. Ini saya akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, membahas mengenai perspektif hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, pengertian dan fungsi hukum. Yang ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Yang keempat, penerapan hukum dan HAM. Selanjutnya, hukum tertulis dan tidak tertulis, menurut C.S. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, hukum digolongkan menjadi 7 golongan. Salah satunya, hukum menurut bentuknya. Apa sih hukum tertulis itu? Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi menjadi 2, hukum yang telah terkodifikasi seperti BW, KUHP. Yang kedua, hukum tidak tertulis seperti hukum perkoperasian. Sementara hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti hukum adat yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu. Selanjutnya, perbedaan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mempunyai aturan yang pasti, yang tertulis mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa, tentu sanksinya lebih berat. Ya, sedangkan hukum tidak tertulis, kadang aturannya tidak tertulis dan tidak pasti. Ada atau tidaknya alat penegak hukum yang tidak pasti, dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa, dan tentu sanksinya lebih ringan daripada hukum tertulis. Apa sih pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat? Hukum tertulis penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diakses bagi semua orang, memastikan konsistensi, dan memberikan dasar untuk penegakan hukum yang adil. Sementara, hukum tidak tertulis penting karena mereka mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui secara luas dalam masyarakat, membentuk dasar bagi moralitas dan etika, serta memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan perubahan dalam kebutuhan dan nilai masyarakat. Kemudian, mengenai pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian hukum. Apa sih itu hukum? Salah satunya menurut para ahli yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Fungsi hukum. Terkait fungsi hukum, Budiono Kusumo Hamidjojo dalam Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban dan keadilan. Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan di mana manusia merasa aman secara kolektif. Apa saja contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta penggunaan sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan. Salah satu contohnya yaitu menaati peraturan lalu lintas termasuk ke dalam bentuk penerapan hukum. Mengenai pembahasan yang ketiga yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM menurut hukum nasional, secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara, pengertian HAM menurut hukum internasional, pasal 1 Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM, menyebutkan, human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and shall act towards one another in a spirit of brotherhood. Pasal tersebut jika diartikan adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Apa aja jenis-jenis HAM? Jenis HAM yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 terdapat 30 jenis banyaknya. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan massal, demonstrasi anti pemerintah, dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, dan Surakarta, dengan insiden-insiden kecil di wilayah lain di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan, prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan meliputi keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, selanjutnya peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Individu memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab individu termasuk menghormati HAM orang lain, tidak melanggar HAM, dan melaporkan pelanggaran HAM jika mereka menyaksikannya. Individu juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan perlindungan HAM, mengambil tindakan yang mendukung prinsip-prinsip HAM, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Dengan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, individu dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat perlindungan HAM dalam masyarakat. Yang terakhir, contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan hak-hak orang lain. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan sehingga setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.